한별한테는 말하지 말게. 나 여기 알아. 오빠 나 그저 내가 잘못한 거죠. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Pintu dunia lain terbuka. Ternyata tamu Kiju yang datang adalah Nenek Hanbom. Nenek berpesan agar merahasiakan jika dirinya ada di studio foto Kiju sekarang. Orang yang sudah tiada yang datang ke studio foto Kiju hanya diberi waktu 3 hari sebelum mereka pergi ke alam baka. Hanbom tak bisa menerima kenyataan jika neneknya telah tiada. Ia menangis begitu sangat pilu. Sedangkan di studio foto, nenek banyak memerintah pada Baeknam-gu dan Deputi Gu, dan mereka tak bisa mengatakan tidak. Hanbom dan Kiju mendatangi rumah sakit. Hanbom menangis histeris, tak kuasa melihat tubuh nenek yang kini sudah ditutupi kain putih. Dan proses pemakaman pun dilakukan. Hanbom mendapatkan barang-barang terakhir yang dibawa nenek. Ada banyak sekali kue beras. Tapi untuk apa kue beras itu? Hanbom pun kebingungan. Pagi-pagi nenek sudah mengganggu tidur Kiju, memaksanya untuk terus bangun, dan memaksa Kiju bekerja untuk nenek. Di rumah duka, Hanbom kebingungan tentang tata cara pemakaman dari pemilihan peti dan baju terakhir mendiang. Ia tak mengerti sama sekali, hingga akhirnya Kiju datang dan membantu memilihkannya. Kiju juga memberikan foto pemakaman nenek. Kiju telah mengatur semuanya, bahkan hingga ke menu pilihan makanan. Tak tega melihat Hanbom yang tak bersemangat, Deputi Go merasuki jiwa seorang ajuma dan memberikan semangat untuknya. Hanbom belum mengumumkan kematian nenek pada kerabat-kerabat nenek, karena ia kesusahan membuka sandi di ponsel nenek. Diam-diam nenek meminta Namgu untuk mengambil ponsel dan barang-barang lain di rumah duka. Lalu nenek mengirimkan berita kematiannya sendiri pada kontak di ponselnya. Dan meskipun sudah tiada, tapi nenek tetap cinta uang. Ia menghitung secara seksama berapa biaya hasil dari pemakaman yang diberikan orang-orang untuk dirinya. Hanbom baru menyadari jika ponsel dan dompet nenek tak ada di tempatnya. Dan kehebohan pun terjadi, karena orang-orang melihat barang-barang jualan nenek melayang di udara. Tapi aslinya, Baeknam-gu sedang membereskan barang dagangan di truk makanan nenek. Setelah melihat CCTV, barang-barang nenek terlihat melayang. Hanbom pun langsung bisa tahu itu perbuatan siapa. Ia mendatangi studio foto dengan muka datar dan marah. Ia yakin jika neneknya ada di dalam studio foto. Melihat cucu yang kini ada di hadapannya, nenek pun menangis dan hendak memeluk Hanbom. Tapi tubuh nenek malah terpental. Zona aman Hanbom aktif karena ada hantu yang mendekati. Hanbom pun tambah yakin jika nenek kini ada di hadapannya. Hanbom dengan sedih mengajak nenek untuk melihat bunga, tempat yang selalu ingin nenek datangi. Hanbom lalu sibuk memilih baju untuk nenek. Ia mengajak nenek untuk pergi ke Jeju melihat festival bunga di sana. Nenek begitu kesal, namun ia tak punya kemampuan untuk menendang barang-barang di sana. Seharusnya Hanbom menjadi kepala pelayat di rumah duka, karena tamu akan segera berdatangan. Tapi Hanbom masih tak peduli, hingga akhirnya kesannya nenek sudah sampai di ubun-ubun. Lampu pun berkedip dan barang-barang bergerak. Nenek ingin Hanbom mengumpulkan uang dari para pelayat. Dan Hanbom pun sungguh tak mengerti dengan nenek. Karena uangnya tak bisa dipakai, kenapa nenek masih bersikuku untuk mengumpulkan uang-uang dari pelayat? Selama ini nenek sudah hidup dengan begitu hemat. Jadi Hanbom hanya meminta nenek melakukan hal yang diinginkan nenek, yaitu melihat festival bunga. Karena tak akan ada lagi kesempatan kedua. Cucu dan nenek itu pun terus berdebat hingga akhirnya nenek meninggalkan Hanbom. Hanbom akhirnya mengikuti keinginan nenek. Ia kembali ke rumah duka. Di sana ternyata ia bertemu dengan si tetangga usil. Wanita itu merasa bersalah karena telah memberitahukan perihal Hanbom yang dipecat. Jadi nenek pun mendatangi kantor kejaksaan. Dan tak lama Kim Ji-won, teman Hanbom yang sedang berlibur di Italia, datang. Hanbom langsung menumpahkan kesedihan pada teman dekatnya itu. Di studio, nenek sudah selesai dengan buku besarnya. Nenek begitu sangat senang bisa mendapatkan banyak uang. Dan kini ia pun ingin pergi.
tak ingin berpamitan dahulu dengan Hanbom, karena itu hanya akan menjadi beban bagi orang yang masih hidup. Selama ini nenek mendatangi acara banyak orang dan memberikan amplop tebal pada yang punya acara. Tak lain hal itu karena jika suatu saat ia tiada, maka masih akan ada banyak orang yang mengingat Hanbom. Jadi Kiji harus tetap memberikan buku besarnya pada Hanbom. Hanbom sudah kelelahan, ia tampak melihat kedatangan nenek di rumah duka. Namun ternyata itu adalah Kiju. Dengan lembut Kiju mengelus rambut Hanbom. Kiju ternyata memberikan buku catatan nenek yang satu lagi, di mana berisi tentang segala hal yang Hanbom lakukan. Nenek mencatat semuanya di buku itu. Kiju pun menyelipkan catatan tentang pesta terakhir nenek. Kiju membuat pengecualian. Ia melakukan pemotretan di luar, di tempat truk makanan milik nenek, di mana truk itu adalah taman bermain bagi Hanbom, dari kecil hingga besar. Berkat dari truk makanan inilah nenek bisa membesarkan Hanbom. Truk makanan dihiasi dengan indah dan ada jalan setapak menuju pohon sakura dengan kelopaknya yang berguguran. Malam yang begitu indah, nenek senang bukan kepalang. Namun tak disangka di sana ternyata ada Hanbom juga. Nenek sedikit kesal karena kenapa ada Hanbom di sana. Tapi ternyata Hanbomlah yang sudah menyiapkan semuanya. Semua orang bekerja keras dan bekerja sama, dari membeli bunga dan bahkan meminta bantuan para hantu untuk menaburkan kelopak bunga. Dan kini tiba waktunya jepretan pertama, hingga akhirnya cucu dan nenek pun bisa saling bertatapan kembali. Hanbom bisa melihat tubuh nenek di hadapannya lagi. Cucu dan nenek itu pun memulai festival bunga sakuranya. Nenek meminta Hanbom jangan merindukannya terlalu lama. Sungguh adegan yang begitu mengiris hati. Dan untuk terakhir kalinya, nenek mengikatkan rambut Hanbom. Keduanya saling mengucapkan salam perpisahan dan tiba untuk jepretan kedua. Tubuh nenek pun perlahan memudar ditemani dengan taburan bunga-bunga indah itu. Hanbom menangis pedih karena sudah benar-benar tak akan bisa melihat neneknya lagi. Kini foto nenek dan Hanbom sudah masuk ke galeri studio. Baek Nam-gu merasa heran kenapa Kiju memperlakukan Hanbom berbeda dari yang lain. Karena Kiju berani melanggar aturan dan baru pertama kalinya ia mau melakukan pemotretan di luar ruangan. Dan ia juga tak melakukan sesuai dengan yang diinginkan pengunjung. Kiju pun merasa tak tahu kenapa ia melakukannya. Ternyata di truk makanan, Kiju masih meminta nenek untuk membiarkan Hanbom mengucapkan selamat tinggal. Tapi nenek hanya ingin Hanbom merasa damai, karena selama ini Hanbom selalu menyalahkan dirinya sendiri. Karena pengunjung sudah pergi dengan damai, lampu-lampu di belakang Kiju pun otomatis padam. Studio foto pun ditutup. Diketahui jika orang-orang yang sudah pernah mengunjungi studio foto, ada beberapa yang terkena efek sampingnya. Terkadang ada yang menjadi sangat religius, dan terkadang untuk sesaat mereka melihat hal yang tak seharusnya dilihat. Dan efek samping terbesarnya adalah rasa kehilangan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan setiap orang yang mengunjungi studio memiliki efek samping berbeda tergantung kepribadian mereka. Dan yang terjadi pada Hanbom adalah, kini ia bisa melihat hantu. Hanbom bisa melihat Deputy Go dengan jelas di hadapannya, dan hantu-hantu lain yang ada di lingkungan itu. Kiju tak pernah memikirkan efek samping apa yang akan muncul ketika satu-satunya kamera unik dan satu-satunya mutan bertemu satu sama lain. Dan episode 4 pun berakhir dengan kebingungan Kiju seperti itu.